angkatan 1 di kelompok 1 dan 2 itu telah bergabung di Zoom kegiatan agenda 1. Nanti angkatannya kelompok 1 dengan Coach Alam Syahril dan kelompok 2 maksudnya angkatan 1 kelompok 2 dengan Ibu Milda Humaida. Nanti pembagian kelasnya akan kita bagi menjadi 8 kelas ya. Jangan salah kamar, jangan salah kelas, silakan bergabung sesuai angkatannya dan sesuai dengan nomor kelompoknya. Ya, tadi di grup juga masih ada yang nanya link Zoom-nya di mana. Nah, itu artinya tidak membaca panduan penggunaan LMS. Saya harapkan bagi peserta yang lain, ingatkan teman-temannya. Bantu teman-temannya. Karena menu LMS saya dengan LMS kalian itu berbeda. Ya, namun secara pastinya ada di jadwal pasti. Di jadwal, buka jadwal kegiatan hari ini, ada linknya biasa di sana. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya buka breakout room. Silakan bergabung di breakout room atau ruang diskusi sesuai dengan angkatan dan kelompoknya. Kepada Coach Ariel dan Ibu Milda yang mungkin masih sudah bergabung, kami persilakan. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Izin Pak Rahmat, kami live ya. Mau ke breakout room. Oke, siap. Baik, apakah sudah join semua di breakout room? Belum, Pak. Masih ada yang belum. Ada Ramadhani di sini ya, bukan? Di kelompok 1 bukan? Coba nanti yang temannya tolong nanti diundang ya, diberitahu ya. Yang belum join. Kita ada 9 peserta ya di kelompok 1 ya, betul? Desi Susiadada. Belum ya Desi ya? Dray, Iya Pak, hadir. Eka Haswinda? Belum. Imas Puji? Ada, Pak. Ada M. Fadil? Belum. Putri Ayu? Rafa? Siap hadir, Sidik? Pak. Rafa ada Sidik? Hadir, Pak. Wahyu? Siap hadir Pak. Jadi yang belum itu Desi ya? Desi, siapa lagi yang belum? Desi dan... Oke lah, kita mulai saja ya. Baik, kita mulai saja adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 1 CPNS golongan 2 angkatan 1 yang tergabung dalam kelompok 1. Kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. How are you this morning?
Selamat pagi. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 yang tergabung dalam kelompok 1 angkatan 1, hari ini merupakan hari pertama pembelajaran kalian dalam pelatihan dasar ini di tahapan kedua. Di tahapan pertama ada MOOC, betul ya? Sudah MOOC-nya. Kemudian di tahapan kedua itu ada pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring, e-learning, di mana e-learning itu dimulai hari ini sampai nanti di terakhir e-learning kita ada di evaluasi rancangan aktualisasi. Nah, di e-learning ini kan kalian dibagi atas 4 kelompok ya. 4 kelompok, nanti setiap agenda, kalian belajarnya per agenda, ada 4 agenda, agenda 1 sampai dengan 4. Setiap agenda nanti kalian akan difasilitasi oleh satu orang tutor atau coach ya. Nah, saya mendapatkan kesempatan yang pertama untuk memfasilitasi pembelajaran agenda pertama di kelompok 1. Nanti kalian begitu masuk agenda kedua sudah beda lagi tutornya atau fasilitatornya dan seterusnya. Saya juga nanti akan berpindah ke kelompok lain. Ya, baik. Nah, pembelajaran kita hari ini itu berlangsung terbagi dua. Ya, nanti selama 3 hari kalian akan belajar agenda 1. Nama agendanya itu sikap perilaku bela negara. Di mana agenda 1 itu pembelajarannya terbagi dua, ya, terbagi atas 2 bagian. Yang pertama itu pembelajaran sinkronus, ya, atau pembelajaran virtual tatap muka secara virtual classroom. Kemudian yang kedua pembelajaran asinkronus atau pembelajaran yang tidak tatap muka, di mana kalian nanti akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator atau oleh tutor di agenda tersebut, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kita sinkronus selama 3 hari ini nanti akan berlangsung 2 kali pertemuan. Yang pertama itu hari ini tanggal 1 Juli selama 2 jam pelatihan, dan nanti di hari ketiga tanggal 3 Juli itu akan ada lagi kita pertemuan kedua di sinkronus atau virtual classroomnya. Untuk agenda pertama ini berlangsung kurang lebih 3 jam pelatihan. 1 jam pelatihannya itu 45 menit. Jadi 2 kali 45 menit untuk hari ini. Ya. Nah, hari ini kalau berdasarkan jadwal kita itu mulainya jam 8. Cuma saya mohon kepada manajer kelas Pak Rahman untuk kelompok 1 yang saya fasilitasi kita mulai jam 7, dikarenakan nanti jam 8:30 saya akan memandu pelaksanaan evaluasi aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau pejabat eselon 3 atau pejabat administrator. Ya, kalau di tempat kalian bisa jadi kabit gitu ya, atau kabak gitu, atau camat atau sekcam gitu ya. Baik, nah adik-adik peserta pelatihan dasar, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya secara lisan saja memperkenalkan diri. Itu ada nama saya ya, nama saya Alam Syahril, tetapi biasa dipanggil oleh peserta pelatihan itu Coach Aril. Aril itu singkatan Alam Sahril, hanya di depan, realnya di belakang gitu. Ya, oke. Baik. Nah, di pembelajaran kita hari ini berlangsung 2 jam pelatihan atau 2 kali 40 menit. Nanti ada dua hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu overview atau selayang pandang tentang materi dari agenda 1. Kemudian yang kedua itu tentang penjelasan tugas asinkronus, di mana kalian nanti saya minta untuk mengerjakan tugas asinkronus ya selama 3 hari ini. Oke, baik. Sebelumnya ini kita ada tamu ya kayaknya ya. Benar? Enggak ada ini ya, enggak ada. Kita 9 kok, banyak sekali ya. 9, 10 dengan saya, 11 dengan pengamat Pak Hebi. Tapi ini peserta kita ada 12, mungkin ada, nggak apa-apa. Ya, ada tamu kita ya. Oke, baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Sebelumnya, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Sehari-hari saya seorang widaiswara. Jadi adik-adik kalau kalian sekolah dulu, ya itu namanya guru gitu. Kalau kalian ada yang kuliah, namanya dosen. Nah kalau di pelatihan namanya widaiswara. Nama pengajarnya itu, ya. Oke.
Itu keseharian saya seorang widya suara di mana home base saya itu BKPSDM, Kota Lubuk Linggau, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau. Oke, sebelum saya masuk ke kegiatan overview agenda 1, saya izin mau meminta kalian untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan perkenalkan diri singkat saja, jangan panjang-panjang ya. Nama, kemudian unit kerjanya di mana itu saja. Silakan, dimulai dari Imas. Silakan Imas. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas. Perkenalkan, nama saya Imas Puji Lestari dari instansi Satpol PP Muara Enim. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, Imas dari Satpol PP Muara Enim ya. Ya, Thank you Imas. Kemudian kedua Wahyu, silakan Wahyu. Selamat pagi Pak. Nama saya Wahyu Alfaisa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Oke, di Sub Kabupaten Muara Enim. Thank you Wahyu. Lanjut Fadil. Silakan Dil. Halo Fadil. Kau masih ngantuk Dil ya? Kepagian ya Dil ya? Fadil. Ya, silakan Dil. Dari mana Dil asalnya? Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfisda dari Dinas Satpol PP, Pak. Oh, dari kantor Satuan Polisi Pamung Praja di Muara Enim ya, Dil ya? Ya. Iya, Fadil, kau Pak. sudah Kemarin, sarapan Pak. belum? Sudah ngopi belum? Kok lemes kok ya? Iya, semangat lah pagi-pagi itu. Oke? Oke, lanjut kita ada Rafa, silakan Pak. ya, izin Pak, izin perkenalkan diri. Nama Rafa Atia Rahma dari Dinas Perhubungan Kabupaten Patlawan. Oh, dari Disub Kabupaten Patawang. Ya. Oke, mungkin kalau Rafa tanya dengan rombongan CPNS dari Disub DCTD Tempat Lawang, ada beberapa yang kemarin yang bimbingan saya. Ya, kasih Fikri, ada satu lagi yang tahun kemarin ada lagi gitu. Ya, Pak. Oke, thank you Rafa. Lanjutnya ada Sidik. Sidik belum ya Dik ya? Ya, silakan Dik. Ya Pak, selamat pagi Pak. Izin Hmm. memperkenalkan diri, nama Sidik Sirozi, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Selatan, Pak. Oh, di Oku Selatan jauh ya? Ya, Siapa? Muara 2. Oke, Sidik dari Disub Oku Selatan. Ya, saya pernah ke Oku Selatan, Dik. Iya. Oke, Ya Pak. lanjut sebelahnya ada Desi, silakan Des. Selamat pagi Pak, izin Ya. memperkenalkan diri. Saya Desi Susiana dari kantor Satpol PP Muara Enim. Oh, dari kantor sama dengan Imas, Wahyu ya. Iya Pak. Oke. Lanjut Putri, silakan Putri. Suaranya belum kedengaran, Put. Oke, silakan. Putri tidak kedengaran suaranya Putri putus-putus. Di mana posisimu sekarang, Putri? Tidak kedengaran saya. Suara putus-putus ya. Ya, kayaknya nggak ada kendala di jaringan kali ya. Dari Morenim ya Putri ya. Sama dengan si itu ya. Si Imas ya. Sebentar ya. Oke, saya kok nggak bisa ya. Sebentar ya. Sebentar, saya ada trouble sedikit. Kita lanjut sambil ini. Oh, dari BKPSDM. Ya, ya. Putri mungkin nanti dikondisikan. Kalau suara saya bisa kedengar nggak Putri?
Suara saya bisa kedengar? Bisa ya? Tapi yang saya tidak bisa mendengar suara Putri ya. Oke. Tidak apa-apa, Putri dari BKP SDM. Kalau boleh tahu Putri di bidang apa, Put? Bidang apa, Putri? Tidak kedengaran ya. Ya, mungkin ada ini ya, ada gangguan sinyal ya. Prakom. Ininya ya, Pak Julius ya, atasannya ya, kabitnya ya. Oke. Pak Julius tahun yang lalu dia diklat di sini. Oke, thank you Putri. Terakhir ada Dre. Dre, silakan Dre. Baik, selamat pagi Pak. Izin memperkenalkan diri. Mhm. Nama Dre Karera Susmajaya dari instansi Satpol PP Muara ini, Pak. Oh, Satpol PP di Muara Enim. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semua atas perkenalannya. Tadi saya cas HP dulu laptop. Baik, kita langsung saja masuk ke kegiatan kita yang pertama yaitu overview agenda 1. Saya izin share screen. Oke, saya ulang kembali. Gimana, apakah bisa dilihat tayangannya? Bisa ya? Ya bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Baik, sebentar saya perbesar dulu supaya memudahkan. Ya. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalian nanti di Lasar ini kan belajarnya per agenda ya. Jadi agenda 1 itu nama agendanya sikap perilaku bela negara. Kalau ada yang tanya, kalian belajar per agenda, ada berapa agenda? Ada 4 agenda. Nah, sekarang masuk agenda berapa dari agenda 1? Apa nama agendanya itu ya? Sikap perilaku bela negara. Nah, agenda 1 ini adik-adik sikap perilaku bela negara ini jadi nanti membekali adik-adik dengan pemahaman tentang wawasan kebangsaan di mana nanti pemaknaan dari nilai-nilai bela negara. Nah, diharapkan nanti kalian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan bela negara dalam menghadapi isu kontemporer sehubungan dengan tugas dan jabatan kalian sebagai seorang pegawai negeri sipil. Ya. Nanti setelah kalian belajar agenda 1, baik di MMOC maupun di daring, nanti di klasikal itu juga akan ada pembelajaran agenda 1. Nah, diharapkan nanti kalian selaku peserta pelatihan dasar itu mampu memahami tentang wawasan kebangsaan, ya, kemudian nilai-nilai bela negara, serta nanti bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya, dalam suatu kesiapsiagaan sehat jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer sehubungan dengan pelaksanaan tugas kalian selaku seorang pegawai negeri sipil. Nah, itu ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, materi di agenda 1 ini terbagi atas 3 mata pelatihan. Ada 3 mata pelatihan di agenda 1, itu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer, kemudian ada kesiapsiagaan bela negara. Pertanyaan saya, apakah kalian sudah melihat modulnya di MOC? Sudah dilihat? Sudah dibuka? Sudah dibaca? Belum? Belum. Sudah juga ya? Oke. Sudah paham? Sudah. Oke. Baik. Jadi ini mata pelatihan. Jadi nanti satu agenda itu terdiri dari mata pelatihan. Nah, di agenda 1 ini ada 3 mata pelatihan. Inilah mata pelatihannya. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke mata pelatihan yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Jadi wawasan kebangsaan itu asal katanya mawas, wawas ya. Jadi itu wawas itu pandang, melihat ya, pandang atau melihat. Jadi wawasan kebangsaan itu bagaimana kita memandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu ya, bagaimana kita melihat negara kita, bangsa Indonesia ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu itu yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Di mana cara pandang kita itu dilandasi pada jati diri bangsa atau bahasa Inggrisnya itu nation character. Ya, didasarkan pada nation character. Di mana jati diri bangsa kita itu sumbernya itu dari Pancasila, kemudian Undang-Undang NKRI tahun 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu sumber dari cara pandang atau wawasan kebangsaan, cara pandang dari wawasan kebangsaan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Ya, ada 4 kesepakatan konsensus ya. Itu dalam kita berbangsa dan bernegara. Yang tadi yang saya katakan di wawasan kebangsaan tadi, ada 4 sumbernya. Ya, ada 4 sumbernya. Nah, 4 ini jadi konsensus kita ya dalam berbangsa dan bernegara. Apa 4 ini? Yang pertama itu Pancasila. Yang pertama itu Pancasila. Kemudian yang kedua itu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang menjadi konsensus kita. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Ya, jadi ada nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara ini merupakan suatu semacam norma-norma atau dasar-dasar kita dalam menunjukkan sikap perilaku bela negara. Oke. Jadi apa itu yang dimaksud dengan bela negara? Nah, kalau kita berbicara tentang bela negara, ya, kita berbicara tentang tekad, ya, tekad, sikap, perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga keutuhan. Jadi nilai bela negara ini ada 3 aspek, ada tekad, ada sikap dan perilaku kita selaku warga negara. Ya. Sikap kita dalam hal apa? Dalam hal kita menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat definisi singkat dari bela negara itu sendiri, itu sikap dan perilaku kita selaku warga negara. Di mana sikap dan perilaku kita selaku warga negara itu didasari pada kecintaan kita, ya, kecintaan kita kepada negara Indonesia, kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, nah nilai-nilai bela negara ini itu ada 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama cinta tanah air, kemudian yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, kemudian yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima itu kemampuan awal bela negara. Baik, kita lihat nilai yang pertama. Nilai yang pertama kita yaitu cinta tanah air, di mana setiap nilai dari bela negara ini itu ada indikator-indikatornya. Di sini ada untuk nilai pertama, nilai cinta tanah air, ya. Nilai cinta tanah air itu indikatornya ada 6. Yang pertama menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita harus memiliki sikap kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara.
kita menunjukkan jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan yang terakhir indikatornya adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Oke. Baik. Dari indikator-indikator ini, oke, menurut kalian, menurut adik-adik orang 9 ini, saya sekarang ini apakah saya menunjukkan nilai bela negara dari cinta tanah air? Silakan, iya atau tidak? Boleh di unmute, boleh, atau di chat saja boleh. Menurut kalian saya sudah menunjukkan belum cinta tanah air? Pagi ini, hari ini. Sudah, Pak. Sudah. menunjukkan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah ya. Baik, dari mana kalian tahu kalau sudah? Siap Bapak menggunakan menggunakan batik, Pak. batik, Pak. Yaitu indikator yang mana? Indikator yang mana? Menggunakan hasil produk bangsa Menggunakan Indonesia, hasil Pak. produk bangsa, Pak. Oke, oke. Jadi bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Oke, apakah kalian bisa memberikan contoh lagi ya penerapan dari salah satu indikator nilai bela negara cinta tanah air? Silakan raise hand. Raise hand. Silakan jawab. Raise hand dulu supaya tidak rame-rame. Adakah contoh lagi selainnya contoh yang kalian sebutkan tentang yang saya lakukan hari ini, yang saya tadi kata kalian saya sudah menunjukkan nilai bela negara, di mana indikator bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Hari ini saya menggunakan batik, di mana batik itu merupakan produk bangsa Indonesia, ciri khas kita negara Indonesia. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh lagi dari salah satu indikator nilai bela negara cinta tanah air. Silakan. Raise hand. Bisa raise hand ya. Gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom-nya. Silakan. Ada yang raise hand? Kayaknya kalau saya paksa ngomong baru ngomong ini ya. Coba saya mau dengar si Dre, coba Dre. Ya, Pak. Ya, silakan Dre. Mungkin dengan mengajar anak-anak itu bisa berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara, Pak. Oke, itu yang dari saya ya. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, betul. Dengan saya memfasilitasi pembelajaran ini, ya diharapkan nanti saya bisa menumbuhkan sikap bela negara kepada peserta pelatihan, di mana dengan sikap peserta latsar, di mana dengan menunjukkan sikap ini maka diharapkan peserta latsar itu sebagai seorang aparatur sipil negara, para pegawai negeri sipil bisa berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Oke, bagus sekali Dre. Sekarang dari segi kalian, dari kalian orang 9 ini, Pak, saya sudah menunjukkan sikap bela negara cinta tanah air loh Pak. Nah, contohnya apa? Coba, silakan. Yang Dre tadi udah benar, udah bagus. Silakan. Siapa? Resan. Jangan malu-malu. Kalau belajar dengan saya tidak boleh malu-malu nih. Ya, silakan pakai. Oke, silakan Imas. Kalau Imas gimana Mas? Contoh Mas. Kalau untuk kami, Pak, itu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Contohnya kita belajar sekarang untuk memajukan ASN kita agar lebih baik. Oke, Imas merasa bahwa dia sudah mengimplementasikan indikator dari cinta tanah air, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Ya, itu pada pelaksanaan tugas sehari-hari Imas selaku aparatur sipil negara di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim ya Mas ya. Benar ya Mas ya? Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Satu lagi. Resen. Thank you Mas. Halo.
Ada yang bisa memberikan contoh? Itu yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang simpel saja, misalnya menjaga tanah dan pekarangan. Apa contohnya yang bisa kita lakukan? Menjaga kebersihan lingkungan, Pak, Oke, contohnya. silakan Desi. Apa Des? Contohnya Des? Menjaga kebersihan lingkungan, Contoh yang lebih real, aksi nyata apa menjaga kebersihan lingkungan Desi? kerja bakti mungkin, Pak. Kerja bakti. Ada lagi yang lebih real, yang sehari-hari dilakukan, kerjakan. Kalau misalnya Desi habis makan, bekas Mencuci tempat makannya piring. diletakkan di mana? Di wastafel mencuci piring. Nah, jadi contoh realnya misalnya yaitu membuang sampah, tidak membuang Sampah sembarangan. betul sekali ya. Jadi itu yang kecil, tidak membuang sampah sembarangan itu termasuk kita menjaga tanah dan pekarangan ya. Oke, menjaga tanah dan pekarangan. Kalau lebih skop lebih luas seluruh keutuhan ruang wilayah Indonesia. Itu contohnya misalnya ada tempat kita misalnya Pulau Indonesia itu ada yang mau diambil oleh negara lain. Nah, itu contoh yang lebih luas. Nah, kita ambil yang aksi nyata saja, yang sehari-hari tadi. Contohnya Desi itu menunjukkan sikap bela negara, indikator menjaga tanah dan pekarangan itu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Betul ya Desi ya? Janji Desi ya? Ya, Pak. Iya, nanti saya tanya nanti dengan orang Desi di Satpol PP ya? Iya, Pak. Nah, saya tanya nanti orang Satpol PP dengan Imas. Mas nanti dipoto Mas kalau divideokan kalau Desi buang sampah sembarangan. Iya. Oke. Baik, itu yang pertama ya, nilai bela negara yang pertama. Nilai bela negara yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini ada 5 indikatornya. Indikator yang pertama kita berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi maupun organisasi politik. Nah, kalau kita sebagai aparatur sipil negara, kita kan harus menjunjung tinggi nilai netralitas ya. Salah satunya kita tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, itu contohnya. Jadi kita tidak terlibat dalam politik praktis. Ada enggak sini yang sebelum diangkat jadi CPNS ikut anggota partai? Ada? Ada yang ikut anggota partai? Enggak ada ya? Ada. Oke, kalau kemarin sebelum diangkat jadi CPNS ikut anggota partai sudah mengundurkan diri ya dari anggota ya. Ya, nanti kena sanksi takutnya. Gimana nih ASN-nya tidak netral, dia berpolitik praktis, dia ikut salah satu partai misalnya ya. Oke. Kemudian yang kedua menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tahun 1945 ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita jalankan kewajiban kita ya selaku warga negara. Kemudian yang ketiga, berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Jadi bukan hanya di perbuatan, juga di sikap, juga di pikiran. Ya. Nah, kalau kita berpikir, bersikap dan berbuat itu dalam satu kesatuan, kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki integritas dalam diri kita. Nah, jadi kita bukan hanya seperti tadi contohnya yang Desi tadi. Nah, Desi mengatakan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu sikap. Nah, dan dia dan di perbuatannya dia melakukannya. Dia bukan hanya mengatakan bahwa saya tidak membuang sampah sembarangan loh, saya membuang sampah pada tempatnya. Nah, tapi kita lihat kesehariannya Desi juga melakukannya. Nah, itu disebut dengan integritas tadi. Ya. Nah, dengan menunjukkan sikap, dengan menunjukkan cara berpikir dan berbuat kita untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara, maka kalian sudah menerapkan satu indikator dari nilai bela negara memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat, indikator yang keempat itu ikut serta dalam pemilihan umum. Ini umurnya ada yang masih di bawah 17. Ya, ada ya? Ada yang di bawah 17 ya? Ya. Sidik kayaknya masih 15 tahun Sidik. Udah Ya. ini Pak.
3, Pak. Oh gitu. Iya. Saya kira masih masih 15 tahun, Sidik. Artinya pada saat kalian pilkada pemilu kemarin ikut serta enggak? Ikut. Ikut. Ikut, Ada yang Pak. golput. Nah, jangan ya. Kalau misalnya ada yang mengajak kalian untuk golput, ya kalian tidak mengikuti. Jangan deh ya. Iya. Jadi kenapa? Karena dengan ikut serta dalam pemilihan umum, kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan atau mengimplementasikan nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Ya, kita ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan bernegara, menjaga kesatuan bangsa dan negara. Kita tidak memecah-mecah, kita tidak memecah belah, ya. Malahan kita dengan keberagaman bangsa kita ambil contoh yang lebih kecil lagi, misalnya yang dari Kabupaten Muara Enim, itu kan banyak banyak sukunya kan. Ada suku apa saja di Muara Enim itu? Yang kalian tahu? Ada suku Semendo ya, ada Siap, Semendo, ada Besemah, Besema, terus ada Belida, ada Belida, terus ada apa hmm, lagi? Yuk, suku Enim Liot, atau Pak. Khususnya di Muara Enim itu suku Liot suku atau Liot? suku Lematang. Suku Lematang ya. Liot tuh Lematang, ini Rogan Tengah ya. Oke. Nah, misalnya gini, Wahyu misalnya Wahyu dari suku apa Wahyu? Wahyu orang asli Muara Enim. Siap, Bapak saya orang Belida, Pak. Oke, Belida. Belida tuh lebih dekat ke Palembang daripada ke Muara Enim ya, Yu ya. Siap, benar, Pak. Iya. Jadi misalnya Wahyu dari suku Muara Enim. Wahyu di Pol PP ya Wahyu ya. Siap di Disub, Pak. Oh, di Disub. Oke. Kemudian di kantornya mungkinnya ada juga orang dari suku misalnya Basma atau dari suku lain, apalagi misalnya suku Enim atau suku apa, suku Lematang misalnya. Nah, kita tidak memecah belah. Oh, sudah misalnya kita fitnah, oh memang begitu orang Basma bla 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 bla. Nah, sehingga nanti timbul perpecahan. Nah, kita hindari. Artinya kita tidak menerapkan nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya indikator menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oke, silakan. Ada yang bisa memberikan contoh lagi dari perwujudan atau implementasi nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara. Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Izin, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Wahyu. Pengimplementasian dari contohnya menjalankan hak dan kewajiban ya, Pak. Kita sebagai warga negara Indonesia itu harus melaksanakan kewajiban kita, contohnya seperti membayar pajak. Contohnya ketika kita membeli barang, itu kan ada pajaknya seperti PPN. Oke. Ya, gitu. Oke, baik, bagus sekali contohnya. Jadi misalnya tadi kata Wahyu membayar pajak ya. Nah, membayar pajak atau merupakan kewajiban kita sebagai warga negara dalam peran serta kita mensukseskan pembangunan di negara kita, Wahyu ya. Iya. Nah, contohnya kita membayar pajak. Kalau hubungannya ke Dishub, apa contohnya, Wahyu? Yang Kalau Samsat itu ada di Dishubnya nggak? Ada hubungannya ke Dishub nggak itu? siap, enggak. Ada ya. Oke, kalau yang di Dishub apa contohnya misalnya? Yang hubungannya ke Dinas Perhubungan. Misalnya ketika ada parkir, Pak, kita kan parkir itu disetorkan ke kas negara. Oke, bagus sekali contohnya. Ya, contohnya misalnya di Dishub itu kan ada retribusi parkir ya, Wahyu ya. Ya, retribusi parkir. Oke, jadi di mana ketika kita parkir ya ada retribusi parkir dan kita tahu bahwa parkir itu ini parkir yang resmi Wahyu ya, bukan parkir liar ya. Ya, karena kadang-kadang ada juga yang menurut kita ini disetor enggak ini ke Dishub ini parkirnya. Kita ragu-ragu juga Wahyu ya. Iya, ini misalnya biasanya kalau yang juru parkir resmi itu ada identitasnya Wahyu ya. Ya, ada Betul, Pak. identitasnya ya. Nah, jadi kita lihat
Ini disetorkan ke Dishub, nanti Dishub masuk ke kas negara, ke kas daerah. Artinya, nah kita bayar parkir. Gitu. Jadi kita sudah menunjukkan kewajiban kita, sudah menyatakan kewajiban kita selaku warga negara. Oke, baik. Terima kasih Wahyu yang sudah menjawab. Lanjut kita ke nilai ketiga. Nilai ketiga tadi apa? Keyakinan, ya, memiliki keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya, jadi Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai falsafah negara, ya, sebagai apalagi ya, tuntunan hidup, pedoman hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus yakin bahwa ideologi negara kita cuma satu, Pancasila. Ya, indikatornya apa? Yang pertama kita paham dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pertanyaan saya, ada berapa nilai dalam Pancasila? Ada berapa nilai dasar? Panca berapa panca? Berapa panca? Solo 1, duet apa? Kalau duet itu apa? Duo ya. Tri 3, 4 apa 4? Catur ya. Catur 5 panca. Nah, jadi paham nilai Pancasila, panca itu artinya 5, maka ada 5 nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nilai pertama nilai apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh, itu silanya itu, Padel. Padel, ngapa kau off cam ini, Padel? Izin Pak, sinyal Pak. Kau di mana posisi kau? Belum stabil Pak. Pakai ini, pakai stabilizer kau mau stabil. Ya. Posisimu di mana, Padel? Di Muarenim Pak. Iyalah, tahu lah di Marianim. Tadi gue udah kenal. Di Lawai Pak. Maksud saya apa di rumah, apa di kantor, Di- apa di sungai, apa di mana, di kebon gitu maksudnya. Di kantor Pak. Oh, di kantor. Di kantor kau ada dak ini? Batang kelapo. Apa? Nggak ada Pak. Nah, kau cari batang kelapo, kau panjat kelapo lah. Kau zoomnya dari pucuk kelapo. Pasti dapat sinyal kok. Oke, nanti kalau bagus off cam, on cam ya, Padil. Siapa? Ya, karena kita ada pengamat kelas. Ya, oke. Baik, itu yang dikatakan Padil itu yang lengkapnya. Lengkap silanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila lengkapnya. Nilai dalam Pancasila, nilai pertama adalah nilai ketuhanan namanya. Nilai ketuhanan. Silanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kemanusiaan. Yang ketiga nilai persatuan. Yang keempat kerakyatan. Yang kelima Keadilan, Pak. keadilan. Sosial. Oke, di mana di nilai-nilai itu ada indikator-indikator juga dia, ya. Oke. Yang kedua, mengamalkan. Jadi bukan hanya paham, tapi kita juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Misalnya gini, ya, mengamalkan tadi saya katakan bahwa ada 5 nilai tadi ya. Ambil nilai yang pertama, nilai ketuhanan. Apa contohnya? Kalian sudah mengamalkan nilai ketuhanan sebagai salah satu perwujudan dari indikator memiliki keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara. Apa contohnya? Beribadah, Pak, sesuai agama masing-masing. Oke, kalau Wahyu contohnya apa dalam dirimu? Melaksanakan sholat fardu 5 waktu, Pak. Bagus sekali. Jadi misalnya melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Itu mengamalkan nilai-nilai yang mana dari Pancasila? Nilai ketuhanan, Pak. Nilai ketuhanan. Karena kita sebagai warga negara itu harus berketuhanan. Jadi kita tidak mengandung paham ateis, tidak ada Tuhan. Nah, tadi dikatakan Wahyu tadi melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang Muslim, sesuai dengan kaidah ajaran-ajaran agama Islam, yang Kristiani dan seterusnya sesuai dengan agama Kristen dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Ya, bagus sekali contohnya. Jadi misalnya melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Artinya apa?
kita memiliki keyakinan tadi bahwa satu-satunya ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Satu-satunya yang bisa mempersatukan kita itu adalah Pancasila. Ada sila-silanya. Tadi dikatakan misalnya di persatuan. Di persatuan, negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa. Nah, tapi jangan itu jadikan sebagai perpecahan, tapi sebagai perbedaan itu bukan suatu perpecahan, tapi sebagai penyatuan. Gitu ya. Kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Setelah kita amalkan juga kita kembangkan. Dan yang kelima, indikator kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada dasar negara yang lain. Kita harus yakin dan percaya. Sama seperti kita dalam beragama, kita yakin dan percaya kepada Tuhan kita. Ya. Kita sebagai kalau orang muslim itu percaya bahwa kita harus yakin dan percaya. Tidak boleh ragu bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa kita. Dari yang misalnya yang bermuslim misalnya. Oke. Baik, silakan raise hand. Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh implementasi dari penerapan dari nilai bela negara yang ketiga, memiliki keyakinan Pancasila sebagai negara. Silakan. Boleh raise hand, boleh langsung open mic, boleh. Kalian bisa memberikan contoh? Tadi Wahyu tadi ngasih contoh kan, misalnya kata Wahyu tadi melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam sebagai seorang muslim. Nah itu contoh, thank you, pengamalan dari indikator kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lebih khusus lagi nilai ketuhanan. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Silakan. Berikan contoh lagi. Silakan. Izin Pak, Ya, izin menjawab silakan lagi Wahyu. boleh Pak. Untuk menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara itu, misalnya kan kita dalam satu instansi itu dari berbagai macam suku ya Pak. Mungkin ada yang dari luar daerah, seperti dari misalnya orang Lampung ke Palembang, itu sama-sama tidak, komunikasinya kan bahasanya berbeda. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia Pak. Oke, bagus sekali. Ya, jadi contohnya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maksudnya Wahyu ya. Ya, jadi bisa jadi misalnya di tempat kita, di tempat kerja kita ada yang orang dari misalnya dari Palembang. Palembang kan orangnya orang Melayu ya. Melayu Palembang, ada mungkin dari Jawa atau dari Sumatera Barat, dari Padang atau dari Batak. Nah, kita tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing karena dikhawatirkan nanti akan timbul perpecahan. Kita menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu ya. Bagus. Itu bagus sekali contoh yang diberikan oleh Wahyu tadi, yaitu bangga menggunakan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke nilai bela negara yang selanjutnya. Yang nilai bela negara yang keberapa ini? Keempat ya? Nilai bela negara yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Ya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ada 5 indikatornya. Indikator yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya. Kemudian siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kemudian gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, dan yakin dan percaya, indikator terakhir yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara itu tidak akan sia-sia. Langsung saja ada yang bisa memberikan contohnya. Contoh aksi nyatanya apa? Silakan. Contoh aksi nyatanya apa? Saya belum mendengar suara ini nih. Eka mana Eka? Eka mana Eka? Eka Haswinda? Eka dari mana ini Eka? Eka ini dari mana ya kalian? Ada yang satu kantor sama Eka? Putri kenal dengan Eka dari Satpol PP juga ya Putri ya? Eka. Oke ya Eka.
Apakah contohnya, Kak? Halo. Eka di mana kamu posisinya, Kak? Eka Aswinda. Oke, mungkin gangguan sinyal juga ya. Coba nanti tolong kalau misalnya di Zoom lagi, kalian cari yang posisi sinyal yang mendukung ya. Yang contoh saya ke Padil tadi, Padil. Ya, naik towernya langsung. Ya, ketika ikut Zoom pastikan sinyalnya bagus ya. Ya, kalau nggak ada towernya di situ, Dil, naik lapo ya Dil ya kau ya. Nah, Padil sudah bagus nih sinyalnya ini sekarang. Iya, sudah bisa on cam. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke nilai bela negara yang kelima. Nilai bela negara yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Ada 4 indikator. Yang pertama memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Nah, jadi sebagai warga negara itu kita harus memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, juga kecerdasan intelijensia. Ya, kalau istilahnya ada yang sebut dengan IQ, intelijensia, emosional itu EQ, ya. Kemudian spiritual adalah SQ misalnya. Kemudian yang kedua, indikatornya senantiasa memelihara jiwa dan raga. Ya, jangan kalian mudah stres. Ya, dapat tugas banyak dari atasannya mulai stres gitu. Ngoceh-ngoceh sendiri, tidak keruan. Ada tembok diajak ngomong gitu. Iya, gitu ya. Oke, lanjutnya senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita tunjukkan bahwa kita senantiasa bersyukur. Ketika kita mendapat misalnya rezeki yang lebih, nah, kita memberikan, kita membantu sesama. Dan yang terakhir indikatornya itu gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Oke. Ya. Dre, hobi olahraganya apa, Dre? Siap untuk sekarang jogging, Pak. Oh, Dre sekarang hobinya jogging. Joggingnya dalam seminggu berapa kali? Di hari Minggu aja, Pak. Oh, di hari Minggu, ya. Oke. Joggingnya 5 menit, jajannya 15 menit, ngobrolnya 50 menit ya. Oke, enggak ya. Oke. Enggak, Pak. Oke. Nah, itu contohnya. Contoh yang diberikan Tri tadi. Misalnya kita dengan gemar berolahraga, kita dengan misalnya jogging minimal 1 minggu dalam sehari. Nah, itu contoh penerapan dari indikator gemar berolahraga dan sentiasa menjaga kesehatan. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Silakan. Itu contoh yang dari Dre tadi, contoh tadi itu. Misalnya jogging setiap hari Minggu. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Silakan. Ayo, silakan. Rafa, gimana Pak? Contohnya Pak, dari kamu Pak. Ya, izin Pak. Mungkin untuk yang senantiasa memelihara jiwa dan raga, untuk jiwa kita bisa melakukan dengan selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa, seperti selalu bersyukur, kemudian menjalankan
sholat 5 waktu sehingga jiwa kita akan tenang, dan untuk raga seperti tidak memakan makanan yang kurang tidak sehat dan melakukan olahraga yang rutin, Pak. Oke, baik. Ada 2 contoh jadi Rafa ya. Ya, jadi contoh yang pertama dari Rafa tadi yaitu dengan kita menunjukkan rasa syukur ya atas kenikmatan beratas kenikmatan tadi dengan melaksanakan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita Muslim, misalnya Rafa Muslim ya, misalnya kalau Muslim kita dengan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Oke. Kemudian yang gemar olahraga tadi dengan kita rutin olahraga. Misalnya ini biasanya cewek-cewek ini biasanya suka senam. Ya, misalnya ikut senam, misalnya. Cowok-cowok biasanya suka nge-gym, misalnya ikut gym atau kalau yang banyak di negara kita ini biasanya bapak-bapaknya senang badminton. Nah, gitu ya. Cowok-cowok biasanya senang badminton. Itu juga termasuk penerapan dari indikator gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan sebagai salah satu indikator dari memiliki kemampuan awal bela negara. Artinya gini, kalau kita ya menerapkan dari keempat indikator ini, kita memiliki kesiapan ya, kesiapan awal dalam menunjukkan kemampuan kita dari bela negara. Oke, itu maksudnya. Jadi begitu ada ancaman, gimana kita misalnya begitu ada ancaman kedaulatan kita mau partisipasi kalau kita tidak sehat, ya kan? Orang gemar olahraga biasanya sehat kan? Gimana kita mau berpartisipasi kalau ada ancaman kedaulatan? Kalau kita sendiri stres, ya itu, ya. Jadi kita harus jaga ini 4 indikator ini, nah, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan awal bela negara. Baik, nah ini substansi dari mata pelatihan yang pertama. Oke, ada mata pertama dan yang kedua ya, yang yaitu kesiapsiagaan bela negara. Baik, tadi saya katakan ada 3 mata pelatihan tadi ya. Masih ingat apa saja mata pelatihannya? Satu apa? Silakan. Satu apa satu? Yang pertama apa yang pertama? Wawasan Kebangsaan dan wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua apa? Analisis isu Nah, kontemporer. yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Kita masuk ke yang kedua, analisis isu kontemporer. Nah, kenapa isu kontemporer ini itu masuk ke salah satu mata pelatihan dari agenda sikap perilaku bela negara? Kenapa? Karena isu-isu ini kalau tidak kita sikapi, kita biarkan saja, itu bisa memecah belah persatuan. Nah, sedangkan di agenda sikap perilaku bela negara tadi, kita harus menunjukkan sikap kita menjaga keutuhan atau kedaulatan negara Indonesia. Oke, baik. Apa sih yang dimaksud dengan isu? Kita bicara tentang isu dulu. Isu itu apa sih? Isu yang disebut dengan isu. Di sini katakan isu itu suatu hal yang terjadi baik dalam luar maupun di dalam organisasi. Di mana kalau dia tidak ditangani akan memberikan dampak. Akan memberikan dampak atau akan memberikan pengaruh atau memberikan akibat atau terhadap organisasi tersebut. Nah, ya. Sedangkan kontemporer itu hal yang saat ini terjadi. Ya, saat ini terjadi. Jadi eksis dan masih berlangsung. Yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung. Sedangkan kontemporer itu berbicara tentang isu strategis kontemporer, itu bicara tentang isu masalah yang terjadi saat ini ya, yang memberikan efek negatif terhadap organisasi kita. Oke. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh dari isu-isu kontemporer yang terjadi di negara kita. Kita bicara global di negara kita ya. Yang pertama apa itu? Korupsi. Nah, itu jadi isu kontemporer terus dia. Jadi isu yang masih eksis terus ya. Oke. Yang kedua ada narkoba. Itu juga jadi isu kontemporer. Kemudian yang ketiga ada terorisme dan
radikalisme, ini ancaman. Ya, kemudian ada cybercrime. Tahu cybercrime? Kejahatan cyber ya. Oke. Nah, selain ini apa lagi? Ada yang bisa memberikan contoh? Selain yang saya sebutkan 4 ini. Ada lagi contohnya menurut kalian yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi di negara kita yang kalau tidak diselesaikan bisa memberikan dampak. Ada yang bisa memberikan contoh? Itu kan ada 4 tuh saya kasih contoh tuh. Ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, cybercrime, apa lagi? Contohnya? Kekerasan seksual, Pak. Oke, pelecehan seksual ya. Oke, atau KDRT ya, Desi ya. Oke. Iya, Pak. Baik, ada lagi? Yang berita-berita bohong itu jadi isu enggak itu sekarang? Jadi isu kontemporer enggak itu? Masuk enggak isu kontemporer? Ya Pak, hoax. Oh iya, yang hoax ya atau hoax tulisannya itu juga termasuk isu kontemporer. Ya, kalau itu dibiarkan terus berkembang itu bisa memecah persatuan, memecah kedaulatan. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Tadi ada hoax ya. Kemudian ada hate speech. Kalian tahu dengan hate speech? Apa itu hate speech? Ujaran kebencian, Pak. Ujaran kebencian, iya Wahyu. Itu juga termasuk isu kontemporer, ujaran kebencian. Ya, jadi ada paham-paham atau pendapat-pendapat atau seruan atau ajakan terhadap apa ya? Untuk membenci sesuatu, ya. Itu. Kalau di media sosial itu haters ya. Iya. Kalian punya medsos? Ada ya medsos? Ada hater Ada nggak Pak. kalian? Ada juga hater ya? Enggak. Iya, biasalah di dunia ini ada yang senang dan tidak senang. Tapi ini kalau dibiarkan ujaran kebencian ini akan bisa memecah belah kedaulatan. Satu lagi, apa? Tadi ada apa ya, pelecehan seksual, sexual harassment, ada hoax, ada hate speech. Satu lagi apa? Satu lagi. Yang kalau misalnya gini, dia misalnya dia korupsi misalnya. Korupsi kan biasanya uang ya. Nah, uang yang dia korupsikan itu misalnya dia berikan ke orang lain. Nanti orang lain nanti berikan balik. Apa namanya itu? Pencucian uang, Pencucian uang atau money money laundry. laundry. Nah, itu juga termasuk. Ya, itu juga termasuk isu kontemporer. Nah, selaku aparatur sipil negara, maka kalian harus memiliki kemampuan ini, harus memiliki kemampuan menganalisis isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di negara kita ini. Ya, oke. Kenapa ini penting? Karena kalau kita berbicara tentang analisis isu kontemporer ini, kita menunjukkan kemampuan berpikir kritis kita. Berpikir kritis, berpikir analitis, dan berpikir objektif. Oke. Kemudian kemampuan menganalisis isu ini juga memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Kita sebagai aparatur sipil negara itu sebagai penyelenggara pemerintahan, ya, untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ya, jadi kan dunia ini kan lingkungan kita kan dinamis, dia tidak statis kan. Ya, berkembang terus. Pasti ada perubahan-perubahan. Nah, ketika kita menghadapi perubahan ini, kita harus bisa menghadapi perubahan itu, baik dari internal, di dalam organisasi kita sendiri, maupun yang eksternal, di luar organisasi kita. Nah, sini saya kasih dua contoh pemilihan isu. Yang pertama disebut dengan APKL, yang kedua disebut dengan USG. Ya, APKL itu aktual, problematik, kehalayakan dan kelayakan. USG itu urgensi, seriousness dan growth. Jadi dengan teknik ini, jadi ada 4 tadi, ada aktual. Maksudnya apa? Kita tanyakan apakah isu itu benar-benar terjadi aktual yang sedang terjadi, ya, atau itu hanya rumors, atau itu hanya gosip, nah gitu, ya.
Kemudian P-nya, apakah isu, ya, isu tadi kan hal yang terjadi, oke, itu memiliki dimensi masalah yang kompleks, yang rumit, sehingga perlu dicarikan solusinya. Kemudian yang ketiga berbicara tentang kehalayakan. Apakah isu tersebut dampaknya menyangkut hidup orang banyak? Dan yang keempat itu kelayakan. Nah, kelayakan ini apakah isu tersebut masuk akal? Ya, bisa diterima akal sehat, bisa diterima logika, kemudian realistis, relevan dengan situasi saat ini, oke, dan isu tersebut bisa dicarikan ya solusi, alternatif solusinya. Oke. Nah, ini nanti buatnya seperti ini, pakai tabel ya. Tabel kita menggunakan skala Likert ya, menggunakan skala Likert. Jadi dia misalnya aktual. Skala Likert itu kan biasanya skala sikap ya. Ya, semakin dia aktual maka nilainya semakin tinggi. Semakin rendah aktualitasnya, semakin nilainya semakin kecil. Begitu juga dengan P, K, dan L. Sehingga nanti kita jumlahkan, dapatlah nanti satu isu prioritas. Kemudian yang kedua, analisis yang kedua, itu kita menggunakan USG. Itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Urgency, seberapa mendesaknya. Ya. Kemudian seriousness, seberapa seriusnya isu tersebut. Ataupun growth. Growth ini kita berbicara tentang kemungkinan buruk, hal buruk yang terjadi kalau isu tersebut tidak segera ditangani atau isu tersebut tidak segera kita selesaikan. Cara kerjanya sama dengan yang tadi, kita menggunakan tabel. Ya, kita menggunakan tabel. Nanti kita beri nilai menggunakan skala Likert juga, misalnya dari U-nya kalau dia sangat mendesak sampai dengan sangat tidak mendesak, itu nilainya dari 5 ke 1. Sangat mendesak itu 1, tidak sangat mendesak itu 5, sangat mendesak 5, tidak sangat mendesak itu 1. Kita kasih nilai, kita buat tabel seperti ini. Kita jumlahkan sehingga nanti kita akan mendapatkan satu isu prioritas. Oke. Kemudian setelah kita dapat, maka kita cari penyebabnya. Penyebabnya bisa menggunakan mind map, ya, alur pikir, bisa juga menggunakan fishbone atau tulang ikan, ya. Atau bisa juga kalian bisa mengembangkan, nah, kalian bisa belajar mandiri. Ada juga analisis yang lain, ya. Oke, baik. Nah, itu berbicara tentang overview dari substansi mata pelatihan yang ada di agenda ke-1. Sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik tadi dari kebangsaan bela negara, kesiapsiagaan bela negara, maupun analisis isu kontemporer. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus. Ya, kalian sudah buka LMS? Buka Kolabjar ya, dibuka Kolabjar. Itu sudah saya upload tugas kalian selama 3 hari ini. Sudah ya? Oke. Baik. Ya. Saya akan jelaskan satu persatu tugas-tugasnya ya. Ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan ya? Terbaca ya? Oke. Saya besarkan dulu sedikit. Biar terbaca. Nah, gitu. Oke. Baik. Hari ini hari pertama kita, hari ke-1 atau hari pertama itu di 1 Juli, kalian ada 3 tugas.
3 tugas dibagi dua garis besar. Yang pertama ada 1 tugas individu, kemudian ada tugas kelompok. Untuk tugas individu itu ada 2. Yang tugas pertama yaitu learning journal, di mana kalian saya minta untuk membuat video singkat, di mana video tersebut isinya kalian bercerita tentang pengalaman pembelajaran agenda 1. Pengalaman di sini meliputi substansi maupun proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Baik di pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Yang saya katakan di awal tadi. Pembelajaran sinkronusnya melalui virtual classroom menggunakan platform aplikasi Zoom Meeting maupun pembelajaran asinkronus yang kalian mengerjakan tugas-tugas itu. Durasi video maksimal 5 menit dan waktu pengumpulannya hari ini. Saya tunggu paling lambat jam 23:59. Ya. Oke. Dan ini selama 3 hari dibuat. Ya. Itu hari ke-1 ada, hari kedua juga ada, besok, dan hari Kamis nanti juga ada. Nih. Nah ini, learning journal. Ya. Jadi ada 3 video. Nah, kalian kalau misalnya videonya, ini kan ada aplikasi LMS ya, yang di sini ya. Kalau di tampilan saya kan gini. Kalau di tampilan saya. Nah, kalau di tampilan saya kan gini. Nah, misalnya gini, ini sini video yang pertama ya tadi ya, yang ini ya. Ini ya, yang ini. Nah, ini kan kalian harus uploadnya ke sini nanti. Nah, kalau nanti kalian kalau di sini nanti kalian tugas ini video nanti dibuka, nanti terbaca dari sini. Kalau kalian tidak membuka juga ketahuan nanti ketika saya cek LMS aplikasi ini nanti kelihatan oh ini peserta tidak buka tugas ini. Ya, nanti kalian upload tugas itu di sini di LMS ini. Ya, nah kalau misalnya video itu kan ada kapasitasnya kan ada batasan kapasitas yang bisa masuk ke sini. Nah, supaya memudahkan, kalian bisa juga videonya kalian upload ke akun media sosial, apakah YouTube, apakah Facebook, atau Instagram, atau TikTok, terserah. Ya, linknya saja. Nanti kalian copy linknya, kemudian kalian masukkan ke Word, rubah ke PDF. Yang itu yang kalian masukkan, yang PDF-nya itu. Nanti ketika saya memeriksanya nanti saya tinggal klik linknya itu aja. Saya klik link itu nanti akan muncul. Ya, oke. Jadi bisa 2, bisa videonya. Kalau videonya keberatan, kan aplikasinya kan terbatas ini, LMS ini tidak kapasitas videonya itu. Nah, gunakan tadi upload di media sosial, linknya yang kalian kirimkan. Ya, itu tugas yang pertama. Oke. Kemudian tugas yang kedua, nih, tugas yang kedua itu individu. Kalian saya minta untuk membuat artikel tentang isu kontemporer terjadi di birokrasi dunia di pemerintah dan pelayanan publik. Kalian buat semacam artikel, tulisan, di mana tulisan itu berbicara tentang isu kontemporer. Salah satu isu kontemporer yang tadi, kalian soroti atau kalian lihat dari sudut pandang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Dari sudut pandang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, oke. Gunakan judul yang sesuai, yang judul. Jadi boleh ambil salah satu isu tadi, atau kan punya isu sendiri yang global, nanti hubungkan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, isi artikelnya. Tadi apa saja tadi contoh isu kontemporer tadi, masih diingat? Korupsi, narkoba, gitu tadi kan? Nah, apalagi tadi? Radikalisme dan terorisme, lagi cybercrime, money laundering, hate speech, hoax. Nah, itu kalian masukkan seperti itu. Ya, kalian lihat sudut pandang, ambil satu saja. Oh, saya mau bikin tulisan tentang korupsi misalnya. Nah, kasihlah judul yang bagus. Kemudian isi tulisannya itu hubungkan ke sini. Nah, artikel itu dibuat dengan ketentuan kertas A4, ya. Hurufnya huruf Arial, ukuran 12, 1,5, dan maksimal, ini maksimal 5 halaman. Artinya apa kalau maksimal itu? Ya, tidak boleh lebih, Pak.
Tidak boleh lebih dari 5 halaman dan boleh kurang dari 5 halaman. Nah, ya. Kalau kalian cuma bisa saya mau cuma 2 halaman ya, silakan saja. Ya, saya tidak membatasi berapa jumlah halaman, yang jelas jangan lebih dari 5 halaman. Ya, gitu. Semampuan lah, semampunya, ya. Oke. Nah, waktu pembuatan hari ini dan dikumpulkan hari ini juga. Paling lambat jam 12 malam. Ya. Oke. Itu tugas di agenda tugas individu hari ini. Untuk besok hari kelompok, di tugas kelompok hari ini itu kalian membuat video visualisasi bangsa. Di mana nanti di Google di LMS itu sudah saya bagi atas 2 kelompok, sub kelompok, ya. Oke, jadi satu kelompok satu video, kalian diskusikan video berbicara tentang Indonesia, ya. Nah, di akhir video itu atau di pertengahan video diselipi itu dengan ini tadi, pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi yang berbeda satu sama lainnya. Ya. Oke. Nah, video tersebut jangan lupa nanti cantumkan sumbernya. Kalian ngambilnya dari mana? Ya. Oke. Misalnya kami ambil dari video-video ini. Oh, ini digabungkan jadi satu, ya. Kemudian sumbernya disebutkan. Jangan lupa nanti videonya diupload di akun media sosial masing-masing. Jadi kalau ada kelompok satu bisa ada 4 orang, nah akun satu orang satu menguploadnya. Oke. Dan nanti yang mengumpulkannya itu cuma ketua kelompok, mengumpulkan videonya cuma ketua kelompok, ya. Tapi nanti akan masuk ke semua anggota nanti nilainya. Waktu pembuatan hari Selasa, pengumpulan hari ini juga, kriteria penilaian untuk video ini keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian saya akan lihat juga kerjasama dan kekompakannya, estetika videonya, dan juga jumlah viewer nanti. Ini kan kita sampai klasikal nanti kan ada berapa minggu itu kan? Bentar lagi kan sampai jam 8:30 lah ya. Sampai jam 8:30 ya. Oh iya. Iya, telah maju tuh. Iya, enggak apa-apa ya. Sebentar lagi sudah kan? Iya. Oke. Baik, itu ya. Jadi ini. Nah, kemudian untuk hari kedua itu sama, ada learning journal. Oke. Nanti videonya nanti kan kalian kirim per kelompok. Di sini sudah saya buat kelompoknya. Ada kelompoknya nanti bisa dilihat nanti di kelompoknya. Nah, ini. Kelompok 1 ini ada 5 orang, kelompok 2 ada 4 orang. Dan saya centang ini nanti yang mengupload di LMS cuma ketua kelompok. Ya. Oke, tapi nilainya nanti keseluruhan dapat. Oke. Ya. Kemudian hari kedua itu sama learning journal. Kalian hari kedua membuat analisis instansi di individu di tempat kalian masing-masing di unit kerjanya. Yang dihubungkan dengan tugas kalian sehari-hari di situ. Ya. Bisa dibaca di sini, ya. Oke. Bisa dibaca nanti petunjuknya. Buat dulu 3, kemudian tentukan satu isu prioritas, tadi menggunakan APK atau WSG, kemudian tentukan penyebabnya, buatlah 3 rekomendasi, pilihlah rekomendasi terpilih. Ya. Kemudian tugas kelompoknya analisis isu kontemporer di hari kedua. Kalau analisis kontemporer ini maksudnya kalian isu global di negara kita. Ya. Petunjuknya ada di sini. Kemudian untuk hari ketiga itu ada learning journal, ya. Bentuk video sama seperti yang hari pertama. Dan tugas ini tidak ada tugas kelompok. Di hari ketiga hanya tugas individu. Kalian membuat RABN, rancangan aksi bela negara, rencana aksi bela negara atau rancangan aksi bela negara, ya. Oke, dengan menggunakan ini. Oke. Ya. Dibaca nanti dan ini pengumpulannya hari ketiga, hari Kamis nanti dikumpul dan pembuatan juga hari Kamis. Ya, kalian kerjakan satu-satu nanti. Ya. Oke, baik, itu penjelasan tugas asinkronus, ya. Oke, saya rasa kita harus akhiri dulu karena saya mau lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kebetulan waktunya berbarengan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas asinkronus. Oke, kalau tidak ada, kalian bisa japri saya di WA. Catat nomornya ya, 0812 71
69.000. 08127169.1000. Nah, kalian nanti kalau misalnya ada yang masih bertanya tentang tugas-tugas asinkronus, silakan nanti japri saja ke saya, ya. Ya, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kalian masih ada yang ragu atau yang belum jelas dari penjelasan saya. Mengingat tadi saya harus buru-buru, agak terburu-buru ya. Ya. Baik. Baik, sebelum saya akhiri silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Belum ya? Ya, nanti silakan saja dijawab di saya kalau ada pertanyaan, ya, nanti akan saya respon. Baik, dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita, sinkronus kita. Mohon maaf atas keterburuannya nanti ya, tapi nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran asinkronus karena saya di fasilitator di agenda 1, maka walaupun besok tidak ada Zoom ya atau sore tidak ada Zoom, kalian tetap belajar dengan saya. Bagaimana caranya? Kalau kalian kurang jelas silakan nanti tanyakan di WhatsApp ya. Oke. Demikian pembelajaran kita untuk agenda 1 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran agenda 1 hari ini untuk kelompok 1 pelatihan dasar PNS golongan 2 angkatan 1. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengamat kelas Pak Hebi. Izin saya live dulu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bye bye, see you. Terima kasih, Pak.